Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan.
sukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kejujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Tuhan bersama-hamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengebusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu kerahiman ilahi ini, Paskah yang kita rayakan, merupakan sukacita akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan para murid, terutama Maria Magdalena, menjadi saksi kebangkitan, lalu diwartakan kepada para rasul. Namun para rasul mengalami keraguan dan tidak percaya. Bagaimana Maria Magdalena dalam kehilangan manusiawi mendapatkan sukacita ilahi? Dia percaya bahwa Yesus bangkit dan dia sampaikan kepada para rasulnya. Dan para rasul sebagai gereja perdana mewariskan kebangkitan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Iman, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau tidak dipupuk, dipelihara dengan baik, kita akan mengalami keraguan.
Bahkan ada orang tertentu mengalami tantangan iman di tengah masyarakat. Terjadi transaksi. Dia merelakan imannya. Terjadi cinta sepihak. Dia merelakan imannya. Terjadi kekacauan dalam pikirannya. Dia lari dari imannya. Ragu dan mempertanyakan peran Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama sebagai orang-orang yang beriman di tengah masyarakat dalam kehidupan di dunia ini. Di tahun ini, Bapak Suci Fransiskus mencanangkan tahun jubileum. 3 hal: pembebasan perbudakan, pembebasan tanah, dan juga pembebasan pajak. Persoalan manusiawi diangkat di dalam daya kekuatan ilahi. Tuhan Allah yang memberikan pembebasan, penghapusan hutang-hutang dosa lama, dan kita hidup sebagai manusia yang baru dalam kebangkitan Kristus. Dan kita ini sebagai manusia baru dalam kebangkitan diperbaharui, maka diutus juga untuk menjadi pembaharu bagi kehidupan bersama. Tuhan Yesus menampakkan diri ke dalam persekutuan para rasul yang masih ragu. Pintu terkunci, Tuhan Yesus hadir, dan dia menunjukkan luka-luka pada tangannya, luka-luka pada kakinya, luka pada lambungnya. Dan kita diingatkan ketika lambungnya ditombak dan mengeluarlah air dan darah, ketahuilah itulah tanda sakramen. Sakramen yang meliputi manusia kita sebagai orang beriman, sehingga kita mendapatkan penghapusan dosa. Jadi kalau orang merayakan sakramen, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merayakan Ekaristi, kita mendapatkan penghapusan dosa. Ini yang seringkali kurang disadari oleh umat beriman. Jika orang memiliki harapan demikian, dia selalu memiliki semangat di dalam merayakan Ekaristi, melakukan perjalanan sebagai peziarah yang penuh harapan, dari rumah sampai ke gereja penuh dengan semangat. Makanya peziarah-peziarah itu semangat sekali ketika dia berziarah, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Nah, repotnya makin lama makin kesini, ziarah seringkali ditambahi ziarek, ziarah dan rekreasi. Z-nya kecil, R-nya gede ya. Ziarah kemana? Ke sana ya. Lalu nanti kita kasih waktulah belanja agak lama begitu ya rekreasinya. Salahkah demikian? Bukan soal salah dan benar, tetapi motivasi dari dalam. Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus mendatangi para rasul, memberikan damainya bagi para rasul, dan para rasul bersukacita, dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang melihat dan percaya. Namun sebenarnya lebih dalam, berbahagialah kamu tidak melihat namun percaya. Sakramen yang tidak kelihatan, Allah menerima kita sebagai anak-anaknya dalam sakramen baptis. Yang kelihatan, imam mengucurkan air di dahi katekumenat, menjadi warga gereja sebagai anak-anak Allah, bersukacita sebagai anak-anak Allah, menjadi imam, raja dan nabi, dan berziarah di tengah kehidupan masyarakat. Belajar melihat dari anak-anak ini membawa tongkat pesiaran penuh harapan, pertolongan Tuhan
yang membantu kita dalam pesiaran hidup beriman. Luce tadi sudah saya jelaskan ya. Luce, ada Sin, ada V, ada Sky. Siapa yang ngantuk, Sky atau yang ngantuk bapaknya kok. Nah, lucu, cahaya Kristus menerangi setiap peziarah yang rindu akan perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum aku mencucukkan jariku ke luka-lukanya itu dan ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Cahaya Kristus menuntun kita ke jalan hidup yang benar. Dan Sky menunjukkan keluasan rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai peziarah harapan. Lalu V, tetaplah beriman meskipun kita mengalami banyak persoalan, tantangan kehidupan di tengah masyarakat. Dirayu-rayu, memang tugasnya iblis demikian, suka merayu ya. Keluar saja jadi Katolik, nanti pangkatmu tak naikkan, bisa dipercepat kok ya. Tantangannya demikian. Bahkan kita juga prihatin ya, masa prapaskah dia latihan setengah mati menjadi tokoh-tokoh rohani, waktu menikah dia tidak ke gereja lagi, tidak tahan dalam pesiaran hidup bersama. Justru kita, saudara-saudariku yang terkasih, harus punya hati perjalanan Sin, harus punya hati pada saudara-saudara, tidak hanya simpati tetapi empati. Dari situlah kita bisa masuk dalam pengalaman Santa Faustina. Dunia ini perlu belas kasih. Dan merenungkannya setiap jam 3 orang yang punya devosional kepada kerahiman ilahi. Tetapi ini tidak semata-mata bicara tentang kelompok kategorial semata, tetapi setiap orang beriman. Makanya gereja di minggu Paskah kedua dirayakan dengan penuh sukacita kerahiman Allah. Dan pada akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang punya cinta, dia punya Tuhan. Orang hidup tanpa cinta seperti hidup tanpa Tuhan. Dan orang yang tidak beriman, dia hidup tanpa cinta, rusak semua. Dan bagaimana operasionalnya ini? Selalu gandeng dengan apa? Welas asih kerahiman Allah. Dan Santa Faustina itu mengungkapkan 3 keutamaan baik di dalam kerahiman Allah. Perbuatan kerahiman Allah, perkataan dalam kerahiman Allah, dan doa dalam kerahiman Allah. Inilah tindakan-tindakan orang yang beriman dalam kerahiman ilahi. Perbuatannya menolong, menghibur, memotivasi, bukan malah mematahkan ya. Belum didengarkan dengan baik, oh gak ngono, pakai cirinya itu demikian ya. Orang yang ngeyelan itu gak ngono, enggak, selalu begitu. Dengarkan dulu, Mas, aku tadi apa meneh. Nah, itu orang yang sudah demikian, dia perlu mendapatkan pencurahan kerahiman ilahi. Perbuatan kasih, lalu perkataan. Bagaimana dia melibatkan diri dengan kekuatan sakramen baptis, terus menerus mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi bukan pamer perubahan dalam dirinya. Sering kan orang memberikan kesaksian bukan kebaikan Tuhan tetapi kebaikan dirinya yang ditunjukkan. Saya tadi habis memberi anak-anak makanan, saya tadi di sana kasih ini. Selesai itu habis, dia tidak cerita lagi, tetapi dia harus menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan di dalam kehidupan orang lain. Mengunjungi orang sakit ya.
Ini asisten imam sudah mulai rutin melakukan kunjungan orang sakit. Jadi keluarga-keluarga asisten imam yang sakit-sakit mereka kunjungi. Ya iyalah, Romo kan kirim komuni lebih dari itu. Jadi asisten imam yang sedang sakit mereka mengunjungi, mendoakan dan berbagi untuk memberikan penghiburan, baik rezeki, kata-kata, bahkan ngopi ya. Pokoknya ojo nggawa kopi ini harus dikekno terus nggawa mulih. Yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kekuatan hidup kita di dalam doa. Selalu terus-menerus gereja mengingatkan dan saya selalu menyampaikan kepada Anda sekalian, jangan jadi peminta-minta. Tuhan, saya minta jodoh, Tuhan saya minta anak, Tuhan saya minta rezeki. Sekarang kan sudah zamannya mobil listrik, gantilah Tuhan. Jangan jadi peminta-minta. Lihatlah anak-anak berjalan dalam pesiaran membawa tongkat yang menopang hidup. Sebagai simbol kita hanya bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Saudara-saudari, martabatmu tidak ditentukan pada gengsimu. Martabatmu tidak ditentukan pada kekayaanmu. Martabatmu tidak ditentukan pula oleh indah dan megahnya rumahmu. Tetapi martabatmu sudah sungguh sangat terhormat karena menjadi anak-anak Allah, penuh cinta dan terlebih mewujudkannya di dalam belas kasih. Maafkanlah tetanggamu jika ada salah pada dirimu. Terlebih maafkanlah pasanganmu. Cobalah untuk mengerti, banyak mendengarkan daripada bicara. Karena demikianlah perbuatan kasih yang memberikan pengampunan bagi kehidupan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri menyatakan iman kepercayaan kita dalam rumus panjang. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, akan penghapusan dosa. Aku menantikan akhirat. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang telah bangkit menyatakan belas kasih-Mu, semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kasih, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbarui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Surah
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa Paskah ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya, Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia untuk hidup selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Agustinus Tribudi Utomo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus memberikan kehidupan yang utuh bagi kami yang menyembah. Kasihanilah kami yang menghapus dosa-dosa dunia.
tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyelamatkan jiwa daripada dosa. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang berjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita doakan doa pembangunan gereja Paroki Santo Yusuf. Ya Allah, Bapa kami, hati kami rindu berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau sendiri yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan gereja di paroki kami. Engkau sendirilah yang memulai karya ini, maka berkenanlah menyelesaikannya juga. Tuhan Yesus Kristus, dampingilah dan berkatilah umat-Mu di paroki Santo Yusuf dalam usaha membangun gereja-Mu. Jauhkanlah umat-Mu ini dari bahaya mementingkan diri sendiri dan sikap tak peduli. Persatukanlah kami semua dalam pelaksanaan pembangunan gereja-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, semoga semangat cinta kasih-Mu menjadi dasar utama dari pembangunan ini, yang meresapi hati seluruh umat-Mu, para panitia, para donatur, pelaksana pembangunan, bahkan semua masyarakat sekitar, sehingga pembangunan gereja ini menjadi harapan dan kegembiraan bagi semua orang. Bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf, kami mohon persatukanlah kami sebagai murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup penuh pelayanan dan misioner, agar kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demi Kristus penyelamat kami. Amin. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon, semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Misa sudah selesai. Haleluya. Haleluya.